Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi ja'ala syahrul haram miftahul likulli am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalamuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Sukaina Eskom MSI yang kami muliakan, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kakang Kemenang yang kami muliakan, Bapak Kapolres ada yang mewakili, Bapak Dandim ada yang mewakili, para OPD semuanya yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak? Nikmat Allah selalu mengalir kepada kita walaupun kita sering berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah, di mana Rasulullah SAW menyampaikan ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini Bapak Ibu semuanya adalah masajiduha, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari ini adalah nikmat yang besar. Hari ini Allah takdirkan kita berada di zona yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semua panitia yang undang, panitia yang bikin acara, yang membuat undangannya, yang menghadiri undangannya, ini semuanya dalam zona tempat yang dicintai Allah. Mudah-mudahan dengan semangat kita hadir di majelis ini menjadi wasilah, menjadi penyebab selalu turunnya rahmat Allah di Kabupaten Teguh tercinta ini. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan semangatnya kita hadir di pengajian ini juga semoga saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita dimanapun berada yang hari ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Saudara-saudara kita dimanapun berada yang hari ini sedang susah, mudah-mudahan Allah ganti kesusahannya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan dengan semangat kita hadir di sini, semoga sewaktu-waktu ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika nyawa kita ini dijaga oleh Allah, semoga semuanya husnul khotimah. Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, ada kabar gembira dengan hadirnya ini. Dan kabar gembira ini disampaikan oleh orang yang sangat terpercaya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, ya abadar la antah dua fata'allama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi pagi-pagi menuntut ilmu ayatan min kitabillah, satu ayatan min kitabillah dari kitab Allah, khairul laka, maka itu lebih baik bagimu min antusoliya mi'ata rakaatin, daripada kamu melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Satu ayat kita belajar, tadi kita udah
dengar banyak ayat dari qori kita. Satu ayat kambing kita bilang khairul laka min an tusolliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Bapak-bapak pernah sholat sunnah 100 rakaat? Boro-boro ya. Pak Amin pernah nggak? Belum, sama berarti. Susah Pak, jangankan 100 rakaat tahu berarti. Tarawih itu hanya 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Itu imamnya kalau baca surat kepanjangan kita nggak boleh ikhlas. Betul nggak sih? Pas kita setelah Fatihah, kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kita mampunya bilang dalam hati, Pak Imam ini gak perasaan, saya belum buka, Pak Imam baru makan kolak 1 piring. Makan kolak 1 piring itu kalau puasa belum buka Pak Imam. Itu sholat 20 rakaat Pak, susah, capek. Tapi hadirnya kita di majelis ini lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Syaratnya ikhlas. Bapak-bapak ikhlas apa tidak ini kira-kira? Ikhlas ya. Pak Bupati kalau mengetahui bapak-bapak ikhlas atau tidak itu gampang. Jadi misalnya nanti bapak-bapak keluar dari masjid ini, pulang terus ngobrol, Pak, saya itu tadi sebenarnya nggak mau hadir di masjid itu, cuman nggak enak sama Pak Bupati. Nah itu tanda-tandanya nggak ikhlas. Misalnya ya, itu kalau ada kalimat semacam itu, saya nggak mau hadir sebenarnya, cuman nggak enak niat sama Pak Bupati itu. Nah, itu tanda-tandanya nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah luar biasa. Oleh karenanya sebelum dilanjutkan ayat tata hati kita yang tadinya masih ragu-ragu keikhlasannya, kita tata ke hati kita agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melanjutkan wala tahdwa fata'alama baban minal ilmi. Kalau tadi ngajinya 1 ayat, sekarang 1 bab minal ilmi, dari ilmu apa saja, baik ilmu tentang sholat, ilmu tentang 1 Muharram, ilmu tentang zakat, ilmu tentang silaturahim, apapun. Baban minal ilmi, 1 bab dari ilmu, umila bihi aulam yu'mal. Ini hadisnya sangat menggembirakan. Umila bihi aulam yu'mal, baik yang dikaji itu langsung bisa dipraktekkan, aulam yu'mal atau belum bisa dipraktekkan, baru ngaji saja tapi belum bisa melaksanakan, pahalanya adalah khairum min antusoliya al-faraqatin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi majelis ini bukan majelis ecek-ecek Bapak, tinggalkan yang sini, hadir di sini 1 jam 2 jam, kata Pak Bupati tadi lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Saya tadi itu gak mau hadir, nanti saya mau persiapan, nanti malam saya mau sholat sunnah. Sholat sunnah kita berapa rakaat? Tapi hadirnya kita di majelis ini sama dengan 1000, bukan sama dengan, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kalau di pesantren itu sering dibikin sair sama anak-anak santri itu, ngaji itu lebih banyak pahalanya, ngaji itu lebih banyak pahalanya dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya, dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah majelis yang insya Allah berberkah. Majelis itu ada 3 Bapak. Pertama majelis barokah, yaitu majelis ilmu, majelis zikir gitu. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian itu menjumpai taman-taman surga, mampirlah. Qalu, para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, khilafuz zikri, yaitu halaqah zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh mampir ini taman surga. Karena kita taman, maka di sini kita damai, ayem, tentrem, tenang, betul nggak Pak? Halo? Kita di sini kan nggak ada yang sedang mikirin utang ya Pak? Tenang semua, karena ini taman, namanya aja taman itu mengembirakan, menyenangkan itu. Ini khilafuz zikri. Nah ini majelis barokah. Ada yang kedua majelis lalai. Apa itu memahami? Majelis yang tidak pernah disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ngobrol sama kawannya 2 jam tentang ngobrol politik, ngobrol ekonomi, ngobrol keluarga, 2 jam kita ngobrol, dan dalam waktu 2 jam itu tidak ada satupun disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu majelis lalai namanya. Kita nonton sinetron 1 jam, selama sinetron 1 jam itu tidak pernah ingat kepada Allah, tidak membuat kita ingat kepada Allah. Ini majelis lalai yang harus kita hindari. Itu majelis lalai. Yang ketiga adalah majelis ma'asi, majelis maksiat. Apa itu majelis maksiat? Kalau contoh gamblangnya majelis minuman keras, majelis judi, itu majelis maksiat, harus kita jauhi. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi judi ini, masya Allah, judi ini kalau dalam kajian anak-anak pesantren itu ithmun murakab, dosa yang tumpuk undung. Dosa tumpuk undung itu apa Pak? Ini maaf nih tadi bahasa Prancis. Dosa yang bertumpuk-tumpuk. Nah itu judi. Kenapa judi itu dosa yang bertumpuk-tumpuk? Karena orang yang judi itu pertama dia tidak akan pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita bisa praktekkan Bapak, kalau misalnya di pos kampling, pos ronda berlima, kemudian dia main judi, main kartu, kira-kira ngucapin kalimat thayyibah apa enggak? Enggak ada kan? Nggak ada yang 5 orang itu terus salah satu dia di antara mereka mengatakan begini, bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum judi kita mulai agar semuanya berjalan dengan lancar, terlebih dahulu marilah kita buka dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Ada nggak? Nggak ada orang judi kayak gitu. Nah orang judi itu kalau menang tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, kalau kalah tidak pernah istighfar. Kalau judi dan pulang astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Nggak ada ya Pak. Kalau mecahin piring ada, ngamuk istri ada. Kalau jadi istighfar nggak ada. Dan mohon maaf ini saya tanya kepada bapak-bapak, kira-kira kalau orang yang judi di pos kampling itu, pos ronda itu, terus kebelet mau pipis, kebelet mau kencing, kira-kira cari WC atau di emperan sini saja Pak? Di emperan itu kira-kira berdiri atau jongkok pipisnya? Berdiri. Kira-kira cebok atau tidak? Tidak cebok, paling mungkin disentil aja, itu selesai. Ini makanya ithmun murakab, ini majelis ma'asi, harus dijauhi. Nah oleh karenanya pesan pertama dari pengajian ini, mari kita perbanyak majelis-majelis barokah, majelis-majelis wirid, majelis-majelis istighosah, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, kita perbanyak. Kemudian kita hindari majelis lalai, kemudian kita jauhi yang namanya majelis ma'asi atau majelis maksiat. Insya Allah kita semuanya akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita kan tidak hanya di dunia kata Pak Bupati tadi ya, kita akan ada akhirat setelah dunia ini Bapak Ibu. Apalagi sekarang nih sepertinya malaikat maut itu sedang semangat jabutin nyawa itu dah. PPKM itu Pak Asisten, PPKM itu kalau saya artikan PPKM itu pelan-pelan kita mati Pak. Apapun profesi kita itu Pak Bupati, PPKM itu PPKM pelan-pelan kita mati. Oleh karenanya ini dalam rangka yang pertama meningkatkan iman dan takwa, kita tingkatkanlah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini majelis yang penuh barokah. Allah sangat menyukainya, Rasulullah SAW sangat menyukainya. Dan tadi dibacakan oleh qari kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Dulu kita nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dari tiada menjadi ada, kemudian nanti akan ditiadakan lagi. Lah ngapain Allah menghidupkan kita untuk apa? Untuk apa Allah menghidupkan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji di antara kita itu siapa yang paling baik amalnya. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ini sekaligus menjadi renungan bapak-bapak semuanya yang hadir. Kalau misalnya di majelis yang ini siapa kira-kira yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya, dari saya, Pak Menang, semuanya ini kira-kira siapa yang paling baik? Yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli masa lalunya seperti apa, tidak peduli tahun kemarin kelakuannya seperti apa, amal-amal buruknya luar biasa banyak. Yang penting dia ada niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Ibu bapak yang saya muliakan, nah agar mempermudah apakah kita itu termasuk orang yang takwa atau tidak, akan saya sampaikan tentang takwa ini. Jadi hukum Islam itu Pak ada 5 yang kita kenal: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum Islam ini bisa ditinjau dari ulama fikih, bisa ditinjau dari thariqatul adhiyah, jalannya orang-orang yang takwa. Kita kupas satu-satu secara ringkas. Wajib itu kalau menurut ahli fikih kita tahu semua. Barang yang dilaksanakan, jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, itu wajib. Kalau menurut thariqatul adhiyah, jalannya orang-orang yang takwa, wajib itu harus diperindah. Karena wajib itulah buddha, mau tidak mau harus dilaksanakan. Sholat itu mau tidak mau harus sholat, kapanpun harus sholat, walaupun sedang sakit, walaupun sedang tidak bisa bicara, sakit gigi misalnya, tetap harus sholat. Makanya sholat harus diperindah. Dan wajib ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Misalnya kita ngomong lapor sama Pak RT, ini di lingkungan kita ini biar semakin sehat sekaligus ibadah, bagaimana kalau sholat subuh kita tambahin menjadi 6 rakaat? Itu nggak bisa Pak. Walaupun kita semangat untuk bertambah, sholat subuh tetap aja 2 rakaat. Nah terus apa yang harus kita lakukan ketika kita semangat? Perindah sholat subuhnya, bacaannya nggak buru-buru, sebelum sholat subuh mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik menurut kita, pakai parfum, sholatnya di masjid, itu namanya memperindah yang wajib. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan sholat ini tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menang, ini coronanya nggak sembuh-sembuh, tapi kita malah semakin jauh dengan Allah. Tadi kayak turun nazilah dan sebagainya. Oleh karenanya mari kita sholat, kita tingkatkan keindahannya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat itu Bapak Ibu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun tidak ada alasan untuk tidak sholat. Yang pertama begini, sholat zuhur misalnya, itu kan tengah hari Pak, nggak ganggu aktivitas kita. Orang Jepang, orang Inggris, orang Buddha, Hindu, Kristen, semuanya itu kalau tiap hari mesti istirahat. Kerja dimanapun itu pasti istirahat. Dan sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita hanya disuruh nambah waktu 4 rakaat sholat zuhur saja. Kemudian asar sudah didesain sama Allah Subhanahu wa taala tuh Pak. Kita kalau masuk kantor jam 8 kalau kita hitung 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Asar itu jam 4 Pak. Tidak ada alasan untuk sibuk, tidak ada alasan saya banyak pekerjaan. Sudah selesai kita ngantornya itu. Tidak ada alasan untuk tidak sholat asar. Paham Pak? Halo, bisa dipahami? Maghrib apalagi kita sudah berada di rumah, sudah mandi, sudah bersih, sudah bercengkrama dengan keluarga, dan Allah tahu itu Pak, kita capek dari pagi sampai sore beraktivitas, capek banget. Makanya Allah syariatkan sholat maghrib hanya 3 rakaat saja. Jadi Allah tuh tidak mungkin dolim kepada kita itu. Kemudian isya ya, sholat isya sebelum istirahat, dan kalau kita memang harus ada lembur, sholat isya waktunya sangat panjang. Terus subuh, nah subuh ini spesial ya. Kita kalau subuh kan masih ngantuk Pak, bangun tidur tuh masih ngantuk, nggak langsung loncat gitu pakai sholat. Karena kita masih ngantuk, kalau bahasanya Pak Arif itu masih kriip-kriip gitu ya, bahasa Prancis pinggiran itu masih kriip-kriip. Bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Kalau kriip-kriip itu apa bahasanya? Masih ngantuk banget itu kan. Oleh karenanya besok kalau sholat subuh cukup 2 rakaat saja Pak, saya jamin sah.
Nggak usah sok gaya 3 rakaat tuh, karena kita masih ngantuk. Dan sholat subuh itu toko belum buka, kalau yang petani itu mau ke kebun masih dingin, pasar belum buka, kantor juga belum buka, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tanya ini, orang kalau angkat besi, besinya 300 kilo, dia bisa ngangkat tanpa kuda-kuda itu kira-kira orang itu kuat apa tidak, Pak? Dalam pandangan kita orang ini kuat apa tidak? Halo? Ini masih hidup? Saya khawatir ini hanya jasad-jasadnya saja, ruhnya udah ke kantor lagi. Aduh, banyak yang harus saya tanyakan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada orang angkat besi 300 kilo, kemudian dia tanpa kuda-kuda langsung bisa angkat besinya, kira-kira orang itu kuat apa tidak? Kuat apa tidak? Kuat kan? Orang angkat besi luar biasa 300 kilo. Tapi orang yang bisa angkat besi 300 kilo tanpa kuda-kuda ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram ketika salat subuh, dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kekar badannya, tapi untuk mengangkat Allahu Akbar salat subuh dia nggak mampu, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4 gagah perkasa itu, tapi kalau saat subuh dia nggak bisa menyingkirkan selimutnya, kemudian dia pergi ke musola atau minimal di rumahnya untuk sholat subuh, jenderal yang gagah perkasa itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sholat tidak boleh ditinggalkan, kan ini sebuah kewajiban. Ada kan lagunya itu, sepohon kayu daunnya rindang, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'a sani wa daraji, adfatayati rotal alami, ya uhailal judi wal karami, adfatayati rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sholat itu sudah diatur. Allah nggak mungkin zalim kepada kita, baik waktunya, baik caranya, baik syariatnya, itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib itu diperindah, sholat diperindah, puasa diperindah, zakatnya diperindah, karena tidak akan bisa dikurangi maupun ditambah-tambah. Kemudian sunnah itu kalau menurut ahli fikih, Pak, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau menurut orang-orang yang takwa, menurut thariqatul atqiya, sunnah itu harus diperbanyak. Tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis satupun itu, insya Allah tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang sunnah itu harus dikerjakan sedikit-sedikit saja, nggak ada. Dalilnya itu diperbanyak. Contoh, sedekah itu sunnah itu, kecuali yang sedekah wajib yang diakan. Sedekah itu sunnah, tapi dalilnya suruh banyak. Mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari harta kita itu harus disedekahkan, diinfakkan. Itu di surat Al-Baqarah yang awal-awal ayat itu. Sebagian zikir itu sunnah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir sunnah, tapi disuruh sebanyak-banyaknya. Maka sunnah menurut thariqatul atqiya harus diperbanyak. Apalagi hari ini
suasana pandemi, suasana COVID, daripada cerita ngalor ngidul gak karuan mendingan berzikir, memperbanyak zikir. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat, jadidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaikilah iman kalian. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimanakah caranya kami memperbaiki iman kami ini? Rasulullah menyampaikan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Waktu kita sama, Pak, tapi yang membedakan adalah aktivitasnya. Sama-sama 1 jam, tapi ada yang pergi ke mall, ada yang sedang mancing, ada yang sedang jogging, ada yang sedang pacaran, ada yang sedang zikir. Nanti hasilnya ya sesuai apa yang kita amalkan. Oleh karenanya lebih baik berzikir, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dulu tuh ada seorang kiai, Pak. Ada seorang kiai, dia memelihara burung beo, Pak Bupati. Burung beo ini dilatih selama 3 tahun mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan alhamdulillah sukses, Pak. 3 tahun burung beo ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seneng banget kiainya, Pak. Nah, suatu hari sang kiai ini ngasih makan burung ini dan dia langsung pergi, lupa nutup pintu sangkarnya. Kemudian datang kucingnya langsung menerkam burung beo ini, dan burung bionya itu labrok, kek, terus mati. Nah, sang kiai ini nangis gak ada santrinya di kamar merenung, isolasi diri lah kalau sekarang, cuma bukan karena sakit. Dia menangis itu selama 20 hari. Akhirnya santrinya ringkas ceritanya, dia datangin kiai, Pak Kiai, kami utusan dari para santri, kami sudah iuran, kami akan memberikan burung beo yang lebih baik lagi, yang lebih mahal, lebih besar. Yang penting Pak Kiai ngajarin kami ngaji lagi. Sudah 20 hari Pak Kiai ini di kamar saja, sedih terus. Kemudian kiainya bilang, oh kalau kayak gitu kumpulin anak-anak, kumpulin santri, putra dan putri jadi satu. Akhirnya dikumpulin Pak semua santrinya itu. Kemudian dia bilang, wahai santri-santriku, saya sedih itu bukan karena burung beo saya mati. Saya ngurung diri di kamar itu bukan karena burung saya diterkam kucing, tapi yang membuat saya sedih itu para santriku. Burung beo itu sudah saya latih bisa mengucapkan la ilaha illallah selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya melatihnya dengan susah payah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan burung itu sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang saya sedihkan itu ketika malaikat mau datang melalui kucing, ketika malaikat mau datang lantaran kucing itu, kok burung saya tidak mengucapkan la ilaha illallah, malah kek, saking takutnya kepada malaikat. Itu yang saya sedihkan. Saya membayangkan kalian santri-santriku yang tiap hari kita ajarin tahlil, tiap hari kita istighosah, setiap hari kita wirid dan la ilaha illallah. Saya khawatir kalau suatu hari nanti malaikat mau datang dan kita gugup, kita takut, terus kita nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya kita banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, latihan, sebagai latihan agar kita refleks, bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sunnah itu harus diperbanyak. Ini menurut dalam rangka peningkatan iman dan takwa, menurut jalannya orang-orang yang takwa. Kita sedang tidak ngaji fikih. Kemudian yang ketiga, mubah. Mubah itu kalau menurut ulama fikih dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh, dikerjakan juga tidak apa-apa, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa, itu mubah. Nah, kalau menurut Thariqatul Adhiyah, menurut perspektif ulama yang meniti jalan ketakwaan, mubah itu harus disedikitkan. Ini biar ingat, saya ulang lagi ya. Kalau wajib dia apa? Diperbanyak, diperindah. Kalau sunnah diperbanyak. Kalau mubah disedikitkan. Makan minum itu mubah, makanya sedikit saja lah makan minum. Ibu-ibu, halo ibu, baju jilbab itu mubah, maka sedikit saja. Ini kan aneh kadang-kadang istri-istri kita itu Pak, kepalanya cuma 1, kerudungnya 14. Itu luar biasa. Itu padahal mubah aja itu Bu.
Ibu tuh kakinya cuma sepasang tapi sandalnya 6 pasang, mubadir. Bajunya gonta-ganti, apalagi tadi kata Pak Bupati ada Shopee ya, ada Lazada, datang sendiri Masya Allah, kadang-kadang tiba-tiba COD ya Allah. Pak Amin, tapi gimana? Ini kan model terbaru, saya memang kepengen Pak Amin itu. Kalau terpaksa kayak gitu Ibu, terpaksa kepengen mau ganti baju yang di lemari sedekahkan. Yang gitu caranya, sedekahkan. Jadi kita biar nggak banyak-banyak Bu, nggak banyak-banyak. Kadang-kadang ini kan aneh Pak buat ibu-ibu ini. Kadang-kadang baju wisuda aja masih numpuk aja, dipakai tidak, ya dikasihkan orang tidak. Baju pengantin masih ada sih, katanya untuk kenang-kenangan. Ya Allah, padahal itu mubazir. Kosongkan Ibu. Halo Ibu, siap langsung melaksanakan? Pak Amin tadi kan katanya ngaji belum dilaksanakan tetap dapat pahala. Ya kita praktekkan langsung. Kurangilah Ibu. Ketika Ibu mau beli jilbab yang baru, beli sandal yang baru, yang lain sedekahkan. Jadi sandalnya cuma 2 pasang terus, tapi ganti, kan asik malah. Ibu bapak yang saya muliakan, itu mubah harus kita sedikitkan. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh itu menurut fikih apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Tapi kalau menurut orang-orang yang meniti jalan ketakwaan, orang-orang adkiyatul adkiya, thariqatul adkiya, maka makruh harus dihentikan. Nah, Masya Allah, ini berat ini. Makruh harus dihentikan. Makruh itu berasal dari kata karoha, artinya dibenci. Dibenci siapa Pak Amin? Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sehari kita misalnya melakukan yang makruh itu 1 jam, kalau kita hitung misalnya, berarti 1 jam itu kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa nggak sayang ya? Kita melakukan sesuatu yang makruh 1 jam Allah nggak suka kepada kita. Makanya itu dalilnya tidak hanya fikih itu. Nanti kalau dalilnya kita fikih aja ya kita nanti nggak beramal. Jadi kalau orang-orang yang takwa itu Pak, makruh harus dihentikan. Ini kita belajar sedikit demi sedikit mengurangi dulu ya. Kemudian nanti syukur-syukur bisa menghentikan semua yang makruh. Nah insya Allah kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Ibu bapak yang saya muliakan, setelah makruh kemudian haram. Nah, haram ini harus dijauhi, bukan ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi yang haram itu nggak ditinggalkan tapi dijauhi. Dalilnya itu nggak ada yang ditinggalkan tapi dijauhi. Misalnya kalau ditinggalkan seolah-olah gini, saya Pak Amin hari ini masih suka main gaple itu, judi itu, kartu itu saya masih suka, tapi besok akan saya tinggalkan. Itu nanti kalau ditinggalkan kayak gitu. Oleh karena kita jauhi. Dan dalilnya adalah la taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Zina itu dekat aja nggak boleh, berarti kita harus jauh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaiton. Terus lanjutannya adalah fajtanibuhu, maka jauhilah, bukan tinggalkan. Jadi yang haram-haram itu kita jauhi insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, takwa adalah yang wajib diperindah, yang sunnah diperbanyak, yang mubah dipersedikit, yang makruh dihentikan, dan yang haram dijauhi. Nah hari ini ketika kita ngajinya udah kita kupas satu-satu, walaupun ini sangat sedikit ya, sangat pendek, kita bisa tahu apakah hari ini saya takwa apa enggak ya, ketakwaan saya naik apa belum ya. Berarti kita mikir tuh, sudah berapa ibadah wajib yang saya perindah, sudah berapa banyak ibadah sunnah yang saya banyakin, oh berapa kali saya mensedikitkan yang mubah, apakah saya sudah menghentikan yang makruh, apakah saya sudah menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita bisa evaluasi, makanya kita evaluasi agar hari besok lebih baik daripada hari kemarin. Ibu bapak yang saya muliakan, ini bab takwa. Selanjutnya adalah kinerja. Ini saya masih Pak Gampang. Waktunya masih berapa lama lagi? Masih Bapak berarti? Ini tingkatkan kinerja. Pak Bupati, ini yang saya paling suka, tema tingkatkan kinerja luar biasa. Saya sangat menyukai ini.
Hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah dan memang harus ada perubahan. Kenapa? Dulu tuh ketika rapat Sayyidina Umar beserta para sahabat banyak usulan Pak. Harusnya itu tahun baru Islam itu ada yang mengusulkan saat wafatnya Nabi. Nggak diterima usulannya. Oh, nanti orang sedih semua ketika memperingati ini. Kemudian saat Nabi lahir nggak ada perubahan apa-apa. Oh, saat Nabi menerima wahyu ayat Al-Quran pertama itu juga nggak ada perubahan apa-apa. Terus apa itu? Hijrah, momen hijrah, di mana momen hijrah ini adalah momen perubahan bagi individu-individu maupun bagi dunia peradaban pada waktu itu. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi ketika kita memperingati tahun baru tetapi tidak ada perubahan ke arah kebaikan, sama aja lah, cuma pergantian hari saja kan gitu, sama baik gitu. Ketika kita tidak ada perubahan, makanya ini tingkatkan kinerja dalam melaksanakan pembangunan kabupaten Tengku yang kita cintai. Ini tema yang sangat luar biasa. Kita harus berubah. Saya pernah membaca Presiden Korea Selatan itu pernah datang ke Indonesia, namanya Park Chung-hee, pernah datang ke Aceh, ke Masjid Besar Aceh itu, Masjid Besar, Masjid Raya. Kemudian dia lihat kaligrafi yang indah seperti ini, indah itu. Dia tanya Mama Chung-hee, ini apa bacaannya? Oh, ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terus dia bertanya, apa itu artinya? Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah keadaan dirinya sendiri. Oh, tolong dituliskan. Itu dibawa ke Korea Selatan, kemudian diganti sama terjemahannya sama Chung-hee ini, diganti menjadi Korea Selatan tidak akan berubah kalau rakyatnya tidak merubah dengan sendirinya. Begitu Pak, dikampanyekan besar-besaran luar biasa, dan hasilnya kita bisa tahu hari ini Korea Selatan menjadi maju luar biasa. Produk-produk yang membanjiri Indonesia itu dari Korea Selatan Pak. Peniti aja made in Korea kalau kita lihat itu ya. Ada peniti, kemudian apa namanya, yang alat-alat dapur tuh made in Korea, Masya Allah. Dia hanya satu potong ayat Pak, bisa merubah keadaan seperti itu. Kita punya 30 juz Pak, kita punya 30 juz, harusnya Tebo ini menjadi mercusuar. Kinerja kita tuh harus diinginkan, harus dirubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memodali kita waktu sama 24 jam. Betul apa betul? 24 jam Pak. Orang yang berprestasi 24 jam, orang yang gagal waktunya 24 jam. Kalau di anak sekolah itu yang tidak naik kelas waktunya sama 24 jam, yang naik kelas juga sama 24 jam. Ada yang dengan 24 jam itu bisa baca Quran 1 juz. Ada yang dalam waktu 24 jam bisa salat duha 12 rakaat. Ada yang dalam waktu 24 jam itu dia bisa mimpin rapat 4 kali gitu. Ada yang 24 jam dia bisa kerja maksimal di kantor, yang punya ide-ide berlian. Dan ada yang dalam 24 jam dia ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Ada itu. Ada yang dalam 24 jam dia jadi pemenang kehidupan. Ada yang dalam 24 jam dia jadi pecundang. Banyak. Males-malesan di kantor main HP. Ini bagusnya kalau kantor itu maunya kita ya, itu idealnya bukan maunya kita, idealnya itu di kantor 100%, di rumah 100%. Kadang-kadang ini kita kebalik, di kantor ngurusin rumah main HP gini-gini, sementara di rumah ingat kantor. Nah, ini nggak bagus itu nggak akan maksimal. Jadi kalau bisa kita tata individu, hati-hati kita tuh pas saya kerja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, langkahkan kaki kanan menuju kantor, 100% saya kerja untuk kantor ini, kesampingkan rumah. Nanti kalau pas di rumah ya kita nikmati kehidupan rumah itu gitu. Jangan di rumah tegang, anak takut, istri takut, karena kita mikirin kantor terus. Sementara di kantor kita malah WA-an gitu ya. Bukan tidak boleh ya. Ini kok jadi tegang semua. Mohon maaf, kok jadi tegang. Ibu bapak yang saya muliakan, intinya adalah waktu itu sangat menentukan. Ketika waktu itu akan menghukumi kita. Ketika waktu ini kita isi dengan hal-hal yang positif, maka kita akan jadi positif. Ketika waktu ini kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, kita akan menjadi orang yang tidak baik. Itu waktu, itu akan menghukumi kita.
Oleh karenanya Allah berkali-kali bersumpah itu, wal asri demi masa, wal lail demi waktu malam, wal duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal fajr demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu. Allah ini maha besar. Kalau bersumpah pasti dengan sesuatu yang besar. Gak mungkin Allah maha besar itu bersumpahnya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Berarti waktu itu sangat luar biasa besar. Dulu di hutan itu ada seekor kijang tertidur, kemudian dia bangun. Ketika bangun dia kaget, Pak. Ternyata di 10 meter itu ada singa yang sedang tertidur juga. Kijangnya mikir, ini ada singa. Saya kalau nggak lari kencang, saya bisa diterkam singa. Begitu kata kijang, kijangnya lari sekencang-kencangnya. Di saat yang tidak begitu lama, singa bangun. Oh, bangun, Pak. Ketika dia bangun, lihat kijang sedang lari. Singanya mikir, ini ada kijang. Kalau saya nggak lari kencang, saya nggak dapat kijang. Akhirnya singa pun juga lari kencang untuk mendapatkan kijang. Kijang lari agar tidak dimakan singa, kemudian singanya lari agar mendapatkan kijang. Hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita nggak ngerti apakah kita itu singa atau kijang. Kalau hari ini kita kijang, larinya nggak kenceng, dimakan singa. Kalau hari ini kita singa, larinya nggak cepat, kita nggak kebagian apa-apa. Jadi penonton aja, jadi objek aja. Oleh karena satu-satunya jalan adalah kita mengadakan percepatan itu. Rasulullah SAW itu kalau jalan itu dia cepat, Pak. Seolah-olah jalannya menurun kan gitu ya, Pak Kemenak. Rasulullah itu jalan cepat. Artinya apa? Tidak pernah mensia-siakan waktu. Jangan mimpi banyak-banyak, jangan mimpi terbudak jadi modern seperti apa kalau kita masih mensia-siakan waktu itu. Karena waktu luar biasa. Hari ini kan lucu ya, kadang-kadang kita ya kayak gitu masih belum memprioritaskan waktu. Korea itu yang tadi saya sampaikan satu potong ayat, tapi dia serius mengelola waktu. Saya pernah ke Singapura. Ini bapak-bapak juga sering ya, maksudnya itu kita cerita Singapura. Bukan saya ke Singapurnya, tapi di Singapura Pak, dia kecil sekali. Saya dari ujung ke ujung itu sudah ada, hanya berapa jam. Kecil, tidak punya gunung, tidak punya pantai, tidak punya sungai, ya, tidak punya hutan, apalagi di Singapura itu kecil. Makanya saya yakin sebenarnya Singapura itu Bapak Ibu, walaupun dia hebat hari ini, walaupun dia canggih menciptakan beberapa hal, saya yakin Singapura itu tidak akan pernah jadi negara superpower. Karena dia kecil tuh Pak Dandim. Singapura itu kecil, penduduknya hanya 6 juta. Sementara kita 200 lebih. Kalau kita perang melawan Singapura, kita kencing bareng aja tenggelam tuh Singapura. Modal kencing bersama Indonesia tenggelam Singapura. Tapi Singapura kenapa bisa hebat? Dia yang pas waktu saya ke sana juga salah satunya kalau jalan cepet Pak. Di apa itu kalau mau dari Singapura ke Malaysia itu namanya apa? Di imigrasi lari Pak, tidak santai-santai itu lari banget, dia lari cepet-cepet gitu. Dan ketika saya lihat sepak bola, saya pikir sepak bola entah Messi sekarang udah pergi ya, kemudian Ronaldo, saya tak lihat Pak, ternyata mereka nggak ada yang bawa HP. Saya tanya kepada bapak-bapak, kenapa pemain sepak bola itu ketika main nggak pakai HP Pak? Halo, coba, yuk kita ngobrol. Kenapa pemain sepak bola di lapangan itu nggak bawa HP? Kira-kira apa jawabannya? Karena waktunya terbatas, waktunya sebentar, maka nggak sempat main HP itu. Nah kita pun juga sebentar waktunya itu, sebentar banget gitu ya. Kita kata Nabi kita sekisaran 60 sampai 70 tahun waktu kita di dunia ini. Pamit kan kita nggak boleh, kalau kita ingin mati nanti nggak produktif, padahal kita kinerjanya harus bagus. Oh salah, justru ketika kita ingin mati, kerja kita akan bagus, kita akan produktif. Apa yang harus saya persembahkan untuk Kabupaten Kebun sebelum saya mati, sebelum saya meninggalkan dunia ini, apa yang harus saya persembahkan? Itu kalau kita ingat mati. Orang itu kalau ingat mati Pak, dengan yang tidak ingat mati beda. Misalnya gini, orang menghina kita ya, memang kita juga hina juga sih. Kita misalnya dihina orang, kalau kita nggak ingat mati, marah Pak, marah gitu. Wah ngajarin nilai anak baru kemarin sore gitu kan, dia masuk kantor baru kemarin itu menghina saya, mengajari saya pula, itu kita marah. Tapi kalau kita ingat mati, dihina, evaluasi. Oh iya, mungkin saya kayak gini. Oh saya memang kurang supel. Oh saya memang kurang liget. Nah, kayak gitulah. Ini beda banget ini. Orang kalau dia nggak akan mati, punya uang banyak, subhanallah, perginya kemana? Ke mall, dugem,
kemudian apa lagi namanya, menghambur-hamburkan uang. Tetapi ketika dia ingat mati, sedekah, infak, zakat, jadi produktif. Pamin, kata ustadz-ustadz yang lain itu sedekah kan nggak harus berupa uang. Senyum itu juga sedekah, betul. Rasulullah menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau kita kepengen uang kita melimpah, ini tips rahasia. Ketika kita kepengen uang kita melimpah, maka tidak cukup sedekah hanya senyum, tapi harus dengan uang. Kalau kita sedekahnya senyum, kita dapat pahala dan dapat balasan senyum. Kalau kita sedekahnya doa, kita dapat pahala, kita dapat balasan doa, tapi tidak dapat uang. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya sedekah doa, dibalas doa oleh Bapak. Padahal saya tidak nyuruh dibalas, jadi akan kembali ke kita. Nah, begitu juga ketika kita sedekah uang akan dikembalikan berupa uang juga. Makanya guru saya itu pernah nyanyi begini. Kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Gitu. Bapak-bapak kalau infak ke kantor Basnas, ini bukan promosi ya. Kalau bapak ibu sedekah di kantor Basnas, itu pertama yang bahagia itu bapak itu. Kantor Basnas senyum kan, staf itu senyum, kita itu senyum, tapi bapak akan bahagia dengan melihat senyumnya mereka itu. Jadi yang bahagia pertama itu kita, pertama itu. Kemudian kita serahkan Pak, ini ada ini bukan zakat tapi infak, karena kalau zakat saya kan sedikit cuma 2,5%. Ini lebihlah dari itu, ini zakat. Makanya orang Basnas akan bilang apa? Terima kasih Pak atas sedekahnya. Semoga Allah berikan rezeki yang seperti ini, bla 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 bla, gitu kan. Nah, dari doa itulah Allah akan kirim rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah makanya orang yang sedekah itu dia akan memperoleh senyuman, akan memperoleh doa, dan akan dilipat gandakan, bahkan minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi kalau kita sedekah 100.000, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita ikhlas, kemudian kita akan dapat ganti minimal 1 juta. Kalau kita sedekah 100.000 tapi tidak ikhlas, berarti kita tidak dapat pahala, tapi tetap diganti oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 1 juta rupiah. Ikhlas tidak ikhlas, sedekah itu diganti. Maka silakan ke Basnas, nggak usah ikhlas, yang penting banyak. Apa itu Basnas? Basnas hari ini Pak, alhamdulillah atas dukungan Bapak Bupati ya, dengan kita semua ya, Pak Asisten kemarin jadi satu tim, Pak Pemenang, disambut baik oleh 11 kecamatan yang sudah kita kelilingi. Nah, mudah-mudahan target 2 miliar itu tercapai. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan di sini, saya itu kan dapat honor di Basnas. Honornya udah ditanggung Pak Bupati. Jadi saya nggak ganggu uang infak, zakat, dan sedekah bapak-bapak itu. Dia spesial terkumpul di situ, kemudian nanti didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Dia dan kami tidak ada uang cash di kantor. Ini kok jadi iklan beneran kan? Kita nggak ada uang cash di kantor, Pak. Kita kerjasama bermitra dengan Bank Jambi. Kita ngambil tiap hari. Pokoknya kalau butuh ambil, kalau butuh ambil, kalau sisa kembalikan, begitulah. Dan kita ada audit internal, ada audit eksternal, ya. Insya Allah Basnasnya ada resmi lembaganya, kemudian jelas penyalurannya. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi waktu ini kita gunakan, kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa, Pak. Tadi PPKM, pelan-pelan kita mati, semuanya akan meninggal dunia, betul nggak? Saya nggak nakut-nakuti. Cuma kan orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi,
dunia yang dicari takkan dibawa mati. Jadi saya itu memang penyanyi Pak, tapi nggak pernah masuk TV, tapi sering masuk angin. Kalau masuk angin sering masuk TV belum pernah. Ibu bapak yang saya muliakan, intinya memang kita akan meninggal dunia. Sudah didesain sama Allah Pak. Dunia itu sementara saja. Sementara Pak. Sehat di dunia kita sehat yang sementara. Sakit dunia juga sakit sementara. Miskin kita misalnya di dunia hanya sementara saja. Kaya di dunia juga kaya yang sementara. Bahkan mohon maaf tuh, matahari kan terbitnya dari timur ya. Kalau ditanya matahari terbitnya dari mana? Dari timur, refleks itu. Padahal itu pun hanya sementara saja. Suatu hari matahari akan bohong. Suatu saat matahari akan terbit dari barat dan akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia akan selesai, kemudian kita akan pindah ke alam yang sesungguhnya. Yang alam ya, sesungguhnya itu akhirat yang selama-lamanya. Maka sangat bodoh ketika seseorang itu sudah tahu bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya, terus dia tidak merubah kecintaannya dunia terhadap akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, dianjurkan itu. Bahkan saya lupa namanya ya, itu qadhi dalam Islam itu. Aduh, kalau itu ceritanya gini Pak, dia orangnya kaya raya luar biasa, kendaraannya bagus, rumahnya mewah, keluarganya sejahtera. Terus datang ada seorang Yahudi penjual minyak Pak. Zaman dulu penjual minyak itu pekerjaan yang tidak bergengsi waktu itu. Ditanya, "Wahai Syekh, ada hadis mengatakan dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Tapi saya lihat kamu mewah, kendaraannya bagus, kemudian rumah kamu bagus, keluargamu sejahtera. Sementara saya yang katanya kamu kafir itu, kok saya jualan minyak kayak gini, belepotan seperti ini. Ini hadisnya yang salah atau Tuhan kamu yang salah? Atau kamu yang melanggar?" Ini kata Yahudi itu Pak. Kemudian dijawab oleh Qadhi ini, dia mengatakan hadis itu benar, Allah itu benar, dan saya itu juga tidak salah katanya. Kenapa? Surga itu penjara bagi orang mukmin. Saya ini di surga, di dunia ini Bapak, kata dia, bagikan di penjara walaupun saya serba kecukupan, walaupun saya kendaraannya bagus, rumah saya mewah, kemudian istri anak saya sejahtera, saya bagikan di penjara jika dibandingkan dengan nanti saya ketika meninggal dunia, kemudian saya akan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya luar biasa. 50 kali lipat dibanding dunia ini Pak, besarnya. Surga terkecil. Saya di dunia walaupun serba kaya, serba kecukupan, bagaikan di penjara dibandingkan dengan ketika nanti saya meninggal dunia, kemudian saya diberi hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu itu Yahudi, Bapak tua, kamu itu bagaikan berada di surga di dunia ini walaupun kamu sengsara dibandingkan dengan ketika nanti kamu mati, kamu meninggal, terus neraka yang menyala-nyala sudah menantimu. Bagaikan di surga kamu hidup ini. Kaget itu Pak. Langsung dia mengucapkan, saya kalau kayak gitu, saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini cara pandang tentang kekayaan Pak. Boleh kaya itu, boleh banget, bahkan haruslah, karena memang banyak yang harus. Semakin kaya semakin bermanfaat kita kepada seseorang. Yang penting iman, jaga dulu tadi itu, iman, takwa kita tanamkan ke dalam diri kita. Kemudian kita mau jadi apapun boleh, apapun boleh, itu berprofesi seperti apapun boleh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita jaga nikmat yang berupa waktu ini. Ini saya tidak baik rasanya kalau kalau panjang-panjang ya. Ini mungkin masih ada kesibukan. Jangan sampai nanti Pak Asisten sampai bilang Pak Ustadz tidak perasaan, ceramahnya lamonian. Masih banyak gawe misalnya gitu. Insya Allah terima kasih atas kehadirannya, dan kita semuanya akan meninggal dunia. Karena kita akan meninggal dunia itulah persiapan amal-amal yang baik,
kemudian kita buat komitmen kepada kita, apa yang harus bisa saya persembahkan untuk Kabupaten Tebu tercinta ini. Apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, yang penting ada niat untuk bisa berbuat kebaikan demi Kabupaten Tebu tercinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la saqama illa faida wal hajatan ila qadaitaha wa istartaha wa asilana amruna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti ya mu'in ya fa'alu lima yurid akhnina bi halalika ma harami wa bi fa'atika ma syadu wa bi fadlika amang siwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim